install software daftar pustaka, kalau kita misalnya nggak mau hafal Chicago seperti apa, IP apa seperti apa aturannya, biarlah kita download aja softwarenya, nanti tinggal pilih jenisnya, biar software yang akan membentuk sendiri seperti apa ya tulisan yang benarnya. Ada yang sudah install kemarin Mendeley? Siapa yang sudah install Mendeley? Belum pakai, baru install. Siapa yang sudah install? Oh, oke, Bu Uswatun sudah install. Yang lain? Sudah juga, Pak. Cuman belum dipakai juga. Oke, nah sekarang kalau sudah install, nanti kalau ada waktu silakan dipelajari cara pakainya ya. Itu nggak rumit, nggak sulit sama sekali. Sama sekali tidak sulit. Tapi itu akan membuat daftar pustaka kita rapi sesuai aturan. Tidak kemudian, itu bisa kita lihat tuh. Saya bisa langsung lihat ketika masuk naskah ke saya itu. Langsung saya bisa tahu, oh ini tidak paham aturan daftar pustaka penulisnya ini. Langsung nampak dia, langsung nampak. Hanya dengan melihat sepintas saja. Tapi ketika sudah pakai software, insya Allah sih biasanya dia akan rapi dan sesuai aturan seperti itu. Kecuali kita bisa buat manual juga, tapi kita harus paham betul aturan-aturan menulis daftar pustaka. Oke. Nah, untuk template ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita pindah ke yang lain? Ditanya Pak. Izin tanya Pak. Oh Pak Nazarudin, silakan Pak Nazarudin. Yang di daftar pustaka di kalimat kedua itu Pak. Kutipan dari Mana itu? penulis jadi dibatasi maksimal 30% dari jumlah kutipan yang tercantum dalam daftar pustaka. Itu maksudnya bagaimana Pak? Oh gini. Kadang-kadang kan ada penulis yang memang udah banyak tulisannya nih. Misalnya saya, misalnya Pak Nazarudin lah, udah punya banyak tulisan seperti itu yang terbit di buku, di artikel, di jurnal macam-macam. Nah, ketika nulis lagi naskah yang baru, itu mengutip lagi punya sendiri-sendiri lagi seperti itu. Sebenarnya sah-sah saja sih, boleh-boleh saja kita mengutip lagi karya-karya kita sendiri. Cuman di jurnal Selangga ini kutipan dari karya sendiri dibatasi paling banyak 30%. Banyaklah mengutip punya orang, maksudnya seperti itu. Jangan hanya kutip punya sendiri-sendiri saja seperti itu. Self citation seperti itu. Jadi jumlah kutipan dari karya sendiri itu maksimal 30% dari jumlah kutipan yang ada di pustaka kita. Baik, terima kasih Pak. Baik, oke. Ya kan? Kita misalnya punya gini, saya punya artikel, saya punya teori, saya punya pendapat misalnya sudah terbit. Nah, ketika saya mengutip lagi karya saya sendiri, saya perlu tulis nggak kutipan itu? Saya nggak ambil punya orang, saya ambil punya saya sendiri. Sudah terbit di buku saya sebelumnya, misalnya, ataupun di naskah artikel saya sebelumnya. Sekarang saya nulis yang baru, saya kutip lagi yang itu, saya perlu nggak tulis sumber kutipannya? Sepertinya enggak, Pak ya. Perlu, tapi di sumber utama sama buku Bapak tetap dilampirkan. Ya, meskipun saya mengutip punya saya sendiri, saya tetap harus menuliskan. Ya, makanya dibilang di sini, kutipan punya sendiri nggak boleh 30%, lebih 30%. Ya, nanti akan nampak tuh. Oke ya. Tapi nanti aturan jurnal lain nggak seperti ini. Aturan tempat lain ini aturan hanya berlaku di Selangga seperti itu. Ada yang nggak mengatur sampai ke situ, ada yang boleh lah mengutipnya sendiri. Nah, intinya kita punya teori sendiri, punya temuan sendiri, punya hasil penelitian sendiri, kita kutip lagi, tetap harus menyebutkan itu, meskipun punya sendiri. Kalau tidak, kita tetap dianggap itu plagiaris, membajak, tetap dianggap membajak seperti itu. Ya, meskipun punya sendiri, apalagi punya orang. Nah. Kalau ada yang sudah selesai naskahnya nanti bolehlah nanti coba kirim ke Selangga. Tapi untuk yang edisi Juni itu sudah cukup ya. Kita Juni kan sudah mau terbit nih yang Juni. Tapi kita masih buka untuk yang edisi Desember 2023. Oke.
Sekarang anggaplah Bapak dan Ibu sekalian semua tertarik untuk mengirim naskahnya ke jurnal Selanga, seperti itu. Maka yang pertama sekali harus dilakukan adalah Bapak dan Ibu kembali ke sini, ke websitenya. Oke, Bapak dan Ibu yang pertama sekali harus lihat ke bagian paling atas di sudut kanan ini ada register dan login. Oke, register, ada login. Nah sekarang untuk bisa mengirim dan bisa kami lihat naskahnya, register dulu semuanya. Kalau belum pernah ke Selanga, sekali saja. Kalau nanti yang berikutnya nggak perlu lagi karena sudah ada datanya. Oke, nah sekarang coba semua register ke Selanga untuk latihan. Oke, klik register ini, kemudian saya klik ya, klik register, kemudian silahkan mengisi beberapa informasi yang diminta oleh pengelola jurnal. Yang pertama, nah semua yang ada bintang-bintang merah ini, asterik ini, bintang-bintang merah ini itu wajib diisi. Tapi yang tidak ada bintang merah boleh tidak diisi. Oke, sekarang coba isi semua bagian yang ada bintang merahnya. Tapi nanti beda jurnal, beda yang diminta ya. Ini yang di Selanga seperti ini diminta. Nanti beda jurnal, memang semua jurnal harus register. Semua jurnal, kalau untuk pertama sekali masuk harus register kita. Tapi kalau ngirim naskah kedua, naskah ketiga, nanti itu nggak perlu lagi. Coba diisi semua dulu. Saya nggak lagi register. Kenapa? Karena sudah terdaftar. Nanti kalau saya klik lagi jadi pasti ditolak lagi. Kenapa? Sudah ada data saya di situ. Kalau ada bagian yang tidak diketahui, ditanyakan ya. Sampai ke bagian paling bawah. Nanti di sini, kalau yang bisa bahasa Inggris baca dulu, kalau yang enggak, centang saja. Kenapa? Karena hanya diminta setuju untuk datanya disimpan, setuju kemudian untuk jika ada promosi dari Selanga, dan kemudian setuju, kemudian, nah kecuali yang paling bawah ini, itu boleh tidak dicentang. Kenapa? Ini hanya kita kalau bersedia menjadi reviewer nantinya. Kemudian langsung register setelah itu. Kalau di Selanga saya lihat sangat-sangat sederhana kalau di Selanga. Tapi di tempat lain mungkin nanti akan sedikit lebih rumit. Bukan rumit sih, lebih banyak yang diminta untuk diisi di tempat lain. Yang sudah selesai boleh tangannya ditempelkan di Zoom-nya, reaction-nya dengan tangan di masing-masing Zoom. Saya tahu berapa orang yang sudah selesai. Dia memang pakai bahasa Inggris semua, Pak? Semua bahasa Inggris sekarang. Bapak Ibu mau ke jurnal manapun sekarang udah pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena mereka mau go internasional. Jangan sampai hanya orang Indonesia yang tahu seperti itu. Oh iya. Ya. Maaf Bapak, untuk affiliation ini diisinya apa Pak? Affiliation-nya adalah tempat yang kita terikat dengan dia. Mungkin kalau kita untuk guru, mungkin nama sekolah kita, mungkin. Kayak tempat instansi kita lah, mungkin kurang lebih seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Oke, Pak Nazarudin sudah berhasil register satu orang, kemudian ya. Nggak bisa, kecuali Ibu sedang kuliah S2, S3 misalnya. Nanti bisa pakai nama kampusnya, tapi itu hanya punya nama lembaga lah, nama instansi di situ. Dia bukan jenjang pendidikan, tapi nama instansi yang kita terkait dengannya. Kalau mahasiswa pakainya mungkin kampus, nama kampus mereka. Kalau kita udah bekerja mungkin tempat kerja kita seperti itu. Kenapa affiliation ini penting? Ada yang tahu? Ya, betul. Untuk mengidentifikasi dalam hal apa? Yang pertama, semakin banyak kemudian afiliasi instansi yang punya penulis yang naskahnya terbit,
nanti ketika akreditasi semakin tinggi akreditasi mereka. Kalau kampus misalnya semakin banyak kampus itu punya anggotanya, dosenkah, mahasiswakah yang punya publikasi, itu mereka akan semakin tinggi nilai akreditasi kampusnya, seperti itu. Jadi untuk kepentingan lembaga kita. Di sini ada given name, ada family name. Kalau yang punya cuma satu nama, gimana nih? Di sini ada yang hanya punya satu nama, satu kata namanya. Kan ini given name nama depan, family name nama belakang. Nah, kalau namanya cuma satu misalnya, atau namanya ada 3, misalnya Muhammad, Amin, Saleh misalnya, kan 3 tuh. Sedangkan di sini yang diminta cuma 2, nama depan, nama belakang, nama ini. Itu kita isi apa? Kalau nama hanya 1, misalnya kita nggak punya nama belakang, nggak boleh. Maka nama kita kalau hanya 1, misalnya ini, misalnya namanya Uswatun misalnya, maka yang diisi di sini Uswatun, nanti di bawahnya Uswatun lagi. Sesuai dengan di KTP, di paspor lah pokoknya. Kecuali memang nama kita di KTP, di paspor itu memang sudah saya Uswatun apa seperti itu. Uswatun Nurdin, misalnya marutanya Nurdin seperti itu. Itu boleh seperti itu. Tapi kalau hanya ada Uswatun, di NIP kita juga Uswatun, maka Uswatun dikredit 2 kali seperti itu. Dia pakai gelar, Pak? Nggak usah? Oh, nggak boleh pakai gelar. Oh, Ya, Kalau tidak pakai gelar apapun. Ya. Kalau Fauziah, Pak. Fauziah. 2 kali berarti Fauziah 2 kali. Nah, seperti itu. Kecuali memang di data ibu ada misalnya Fauziah ada nama orang tua, tapi kalau tidak ada ya tetap Fauziah 2 kali diulang saja. Ya, baik, Pak. Ya. Kalau ada 3 nama, misalnya ada Fauziah bin Muhammad misalnya, itu binnya nggak ditulis, hanya tulis Fauziah Muhammad. Nama depan, nama paling belakang, nama tengah tidak ditulis. Siapa lagi yang sudah berhasil register? Belum, Pak. Masih jalan. Karena nanti kalau sudah register, kita akan coba latihan mengirim naskah ke jurnal ini. Pak, yang di checklist, yes. Ya, checklist saja yes, kecuali yang bawah ini. Yang bawah ini, yang paling bawah, yang request the reviewer role ini, itu boleh centang, boleh tidak. Kenapa? Kalau centang yes, berarti kita bersedia menjadi reviewer di jurnal ini. Kalau diminta nanti. Oh iya. Ya, tapi kalau kita nggak mau jadi reviewer, kalau diminta nanti, ya nggak usah centang. Sudah? Coba yang sudah tangannya tunjukkan dulu tangannya supaya saya tahu berapa orang yang sudah selesai. Izin, Pak. Prosesnya Pak, error katanya, Pak. Apa bisa error? Proses error kan. Coba. Atau gini. Coba Pak, stop saya punya. Coba Pak Atma, tunjukkan punya Pak Atma ya. Oke, saya stop saya punya dulu. Ya, kadang-kadang error pasti ada hal yang salah diisi biasanya. Meskipun hal kecil, kadang-kadang nggak boleh pakai huruf besar, dikasih huruf besar misalnya nggak boleh, maka pasti error dia. Nah, ini Pak. Nah, di sini disebutkan username-nya hanya boleh pakai huruf kecil, tidak boleh pakai huruf besar. Coba Bapak cek tadi. Iya. Di username-nya itu nggak boleh pakai huruf besar, kan ada A, hanya besar nggak boleh.
Dan dia nggak boleh ada spasi, biasanya langsung sambung saja. Atma Supandi, S-nya juga nggak ada seperti itu. Oh, ini Pak S-nya ya. kecuali Bapak hubungkan dengan misalnya strip, pokoknya nggak boleh ada spasi. Oh iya. Atau ini boleh Supandi aja atau Atma saja nggak apa-apa. Kan itu hanya untuk username saja. Baik. Tapi yang penting huruf kecil semua, nggak boleh ada huruf besar. Oh, nggak boleh besar Pak ya. Ya, Berarti kalau udah kita perbaharui baru klik lagi Pak ya. ini passwordnya belum diisi. Dia hilang tadi passwordnya. Coba isi lagi passwordnya. Itu pakai huruf kapital juga. Nah, dia atau kalau password itu terserah? boleh kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, simbol boleh. Oh iya. Ya. Tapi yang kita bisa ingat, nanti ketika kita akan masuk lagi kapan-kapan ke jurnal ini, pasti diminta password nanti. Maka kita harus ingat password itu. Oke Pak, berarti yes. Coba. Register Ya. Pak ya. Coba register. Sekarang mudah-mudahan berhasil. Kan sudah berarti ya. Ya, oke, Baik, Pak. sudah berarti. Nah, Baik, kalau Pak. sudah Makasih, tahan, Pak. baik. Kalau yang sudah tahan sampai di sini dulu. Nah, Bapak kalau nanti nggak mau hilang-hilang nih, simpan aja Pak ini. Misalnya, simpan aja sandi dan nama pengguna. Ada simpan tuh. Jadi pas nanti masuk lagi, udah langsung bisa masuk, nggak perlu ingat-ingat seperti itu. Jepret Pak. Izin Siapa nih? Oh ya, silakan. yang centangnya tadi Pak, dua-duanya dicentang Pak. 2 dicentang, yang paling bawah yang ketiga itu Ibu boleh centang, boleh tidak. Kenapa? Kalau centang itu berarti Ibu bersedia menjadi reviewer di jurnal itu. Oh iya Pak, baik. Kalau nggak centang nggak apa-apa yang bawah. Tapi yang tadi atas 2 itu wajib. Nah. Oke, yang kalau sudah sampai sini, nanti kita akan latihan mengirim naskah ke jurnal ini. Tapi tunggulah teman-teman beberapa orang lagi ya. Gimana Pak? Keluar Pak. Nggak usah keluar Pak, di sini aja dulu. Di sini aja dulu, karena kita akan sekarang latihan mengirim naskah gitu. Nah sekarang semua yang sudah mendaftar, coba masing-masing siapkan sebuah naskah. Nanti naskah yang pura-pura aja lah, naskah pokoknya yang dalam bentuk file Word, mau apapun boleh. Untuk latihan. Pokoknya mau tulisan apapun yang itu yang filenya Word, nggak harus artikel, untuk kita coba kirim ke sini. Tapi nanti mungkin kita nggak usah sampai selesai, sampai terakhir ya nggak usah dikirim gitu. Tapi langkah-langkahnya kita akan coba lihat sekarang. Pak, izin tanya, tadi lagi di jalan yang ketinggalan. Oke. Namanya Pak. Gimana? Waktu masuk pertama register itu di mana ya Pak? Oke, sekarang mungkin Pak Atma coba tutup dulu Pak Atma, karena ada teman yang mungkin ini mau lihat. Waktu masuk pertamanya Pak. Ya, ini Pak Atmanya belum tutup, saya belum bisa share yang saya punya.